Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi korban tabrak lari, 2 sejoli tewas usai sepeda motor mereka ditabrak mobil hingga terlempar ke dalam parit. 2 remaja pelaku pemerkosaan siswi SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi. 2 maling motor di Palembang gagal merusak kunci stang. Motor curian ditinggal kabur di tengah jalan. Dampak pengerjaan proyek saluran air di beberapa titik di Kota Palembang dikeluhkan oleh warga. Selain menimbulkan kemacetan parah, debu yang ditimbulkan mulai berimbas terhadap para pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Adanya alat berat di pinggir jalan ini jadi pemicu kemacetan yang padat terjadi di Jalan Srijaya Negara Palembang. Kondisi ini dirasakan para pengguna jalan hampir setiap hari sejak sepekan terakhir, terutama di jam sibuk saat warga berangkat maupun pulang kerja. Kemacetan panjang ini disebabkan karena adanya pengerjaan proyek saluran air yang memakan hampir separuh badan jalan. Situasi yang sama juga dirasakan warga di kawasan Jalan Kiai Haji Asari seberang Ulu 2 Palembang. Parahnya di kawasan ini, semua lubang bekas galian proyek tidak ditutup dengan baik, sehingga mengakibatkan jalan berlumpur saat hujan turun dan berdebu di kala cuaca panas. Bahkan debu dan lumpur yang ditimbulkan sudah mengganggu para pelaku usaha di sekitar lokasi yang berimbas terhadap pendapatan mereka. Aliran banyu katanya. Itu berapa lama Kak gawin ini Kak? Kurang lebih setengah bulan lah. Yang ini nyangkol lewek gitu Kak, tidak dirapi kamu mana Kak? Iya, kemarin lah rapi. Berhubung mungkin dilindas mobil truk atau mobil apa ya, jadi hancur lagi. Tapi coran juga tak kuat tuh. Corannya tak kuat ya? Kuat juga. Dia tuh kalau direntak mobil, amblas ya? Amblas, tidak ada badan soalnya. Berarti tidak kuat coran dia berarti? Masalahnya belum kering kan tadi sisa. Berkurang ya? Iya. Berkurang tuh gimana Pak? Kurang biasa dapat 300 ya. Ini dapat cuma 30.000 ya? Iya. Kenapa Pak? Oleh apa itu Pak? Oleh terganggu jalan ini, biar macet ini. Jalan macet ya? Iya. Nah ini tadi kulihat kita nyangkol sendiri Pak itu, ngapa Pak? Mereka bisa tuh bisa naik, siangin nampal. Berarti belum diratoi berarti Pak? Iya. Berapa lama Pak pekerjaannya Pak? Iya. Setengah bulanan ya? Pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti ini memang kerap memerlukan waktu dan proses panjang. Untuk itu dalam pelaksanaannya di lapangan harus disertai pengawasan dan juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Bahkan tidak kalah penting upaya mitigasi dan komunikasi jadi kunci meminimalisir dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi biawak yang masuk ke dalam rumah warga di Kota Palembang. Tak hanya 1, melainkan 2 ekor biawak berukuran lebih dari 1 meter hebohkan pemilik rumah. Biawak ini tampak meronta-ronta saat ditangkap petugas damkar. Biawak ini sebelumnya masuk ke dalam rumah warga di Jalan Sukakarya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada Jumat siang. Hewan berkaki 4 itu masuk ke dalam rumah saat pemilik rumah sedang memasak di dapur. Tak hanya 1, tapi 2 ekor biawak yang masuk ke dalam rumah. Hal ini tentu membuat penghuni rumah kocar-kacir berhamburan keluar. Peristiwa ini menghebohkan warga, lantaran tak satu pun warga berani mengusir biawak yang mengambil alih isi rumah. Takut masuk, aku lagi goreng tahu. Nah, sudah tuh deret-deret 2 ekor. Takut, tolong. Nah, langsung dia masuk kamar mandi. Aku keluar. Aku tutup pintu ini tadi. Oh, takut. Sampai sekarang belum bisa masak. Takut. Ada berapa banyak biawak yang masuk? 2. Dua langsung masuk tadi? Iya. 2 ekor. Sempet gigit ibu nggak? Hah? Sempet gigit nggak tadi? Tidak, cuma dia nak ikan ibu. Ini langsung lompat. Ibu lagi goreng tahu.
tenang Jadi masak kan. sempat heboh tadi ya? Iya, rame budak-budak nih tadi aku tertolong-tolong, kiranya kami ngapo kan, rupanya ada biawak itu, aku tidak tahu, buaya aku kira itu om. Pemilik rumah lantas menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan mengeluarkan biawak yang tengah mengajak-ngajak sisi dapur. Butuh waktu 10 menit, biawak berukuran lebih dari 1 meter ini berhasil dikeluarkan. Lokasinya cepat kita selesaikan, kita langsung tangkap, alhamdulillah. Biawak di mana tadi posisinya? Di tempat masak. Pakai apa ini alatnya Kak? Enggak, langsung pakai tangan aja. Pakai tangan. Biawak itu lalu dimasukkan ke dalam karung sebelum akhirnya dibawa petugas ke pos damkar Kemuning untuk dilepas liarkan ke habitatnya di hutan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Petugas damkar melakukan penyelamatan 3 orang warga yang terkunci di dalam ruko di Kota Palembang. Ketiganya tidak bisa keluar lantaran kunci pintu ruko patah. Petugas damkar tampak memanjat sebuah ruko di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang untuk melakukan penyelamatan pada 3 orang penghuni ruko itu. Ketiganya diketahui terkurung karena kunci pintu ruko patah dan tersangkut di gembok. Awalnya petugas mendapat laporan dari warga setempat dan langsung datang mengevakuasi ketiganya. Mereka telah semalaman terkunci di dalam ruko. Tak sampai 20 menit, petugas damkar yang masuk melalui jendela lantai 2 ruko berhasil membuka pintu itu dengan menggunakan sejumlah alat. Beruntung ketiga orang yang berada di dalam ruko dalam kondisi selamat. Jadi memang tidak ada jalur evakuasi lain selain dari tempat pintu keluar itu Kak? Itu kan rolling, sudah rolling, dilapis dengan kaca, pintu kaca. Di dalam double jadinya. Jadi tidak ada? Jadi terpaksa kita lewat tangga, lewat lantai atas, lantai 2 kan, itu jendela. Terus kita turun ke atas bawah, terus kita Kondisi ini yang terjebak itu gimana pas saat itu? Aman ya? Tidak ada lemas atau seperti apa? Aksi petugas damkar ini mendapat perhatian dan respon positif dari warga yang mengkhawatirkan kondisi 3 orang penghuni itu. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kesal tidak bisa merusak kunci stang sepeda motor yang akan dicurinya. 2 kawanan maling di Kota Palembang gagal membawa kabur sebuah sepeda motor yang tengah terparkir di pekarangan rumah warga. Dua pria tampak berusaha merusak kunci stang sepeda motor yang terparkir di pekarangan rumah warga di kawasan Jalan Panjaitan, Seberang Ulu 2, Palembang pada Senin dini hari. Meski berbagai cara telah dilakukan, namun para pelaku gagal menjebol kunci sepeda motor. Bahkan sepeda motor sempat dibawa keluar pagar oleh para pelaku. Namun ditinggalkan begitu saja di jalan karena aksinya takut diketahui warga. Korban sendiri saat kejadian tengah tertidur lelap di dalam rumah. Ia baru menyadari sepeda motornya akan dicuri setelah mendengar suara ramai di depan pagar rumah. Diduga para pelaku beraksi dengan memanfaatkan suasana hujan serta pagar rumah yang tidak terkunci. Saat kejadian kita sedang apa itu? Lagi tidur gitu, posisi kan hujan deras soal itu kan, ya, jadi tidak terdengar dia buka pagar itu kan. Ketahuan motornya? Ketahuan tuh pas dia nyampak, ketahuan tuh. Oh, ada suaranya ya? Iya kan, ada suaranya nyampak, lalu kita langsung datang, keluar gitu. Kalau dia tuh. Perkiraan berapa menit Kak dia di dalam halaman rumah? Di sini waktu beraksi? Sekitar 10 menit, 5 menit lah. Tapi sekitar 5 menit? 5 menit lah. Gagal tapi Kak? Gagal tapi dia tuh. Kawasan ini dikenal rawan akan pencurian sepeda motor. Setidaknya dalam sepekan, sudah 2 kali peristiwa serupa terjadi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.